Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oke, jadi saya kali ini akan membahas tentang satu aplikasi money game yang kalau saya sebutkan money game itu udah pasti penipuan. Jadi EFC ya, aplikasi EFC. Sebenarnya untuk aplikasi ini itu udah pernah saya bahas beberapa minggu lalu, gitu ya. Di video itu saya sudah sangat jelas uh, memberikan pandangan saya tentang aplikasi ini adalah aplikasi yang ya kurang lebih sama kayak Simonida Media, ya kan, kayak IFC, Trafootball yang sebentar lagi juga akan kabur Smart Wallet. Oke, jadi IFC ini adalah penipuan seperti itu. Kenapa saya katakan ini penipuan? Karena ini money game, skema ponzi, ya, investasi bodong bahasa awamnya gitu ya, yang mana kalau kalian berinvestasi di sana kalian dijanjikan profit yang gak masuk akal gitu ya. Yang namanya investasi kan sebenarnya itu ada yang namanya naik turun gitu, untung rugi itu pasti ada. Tapi kalau di aplikasi investasi bodong ya seperti EFC dan juga beberapa yang udah saya sebutkan tadi, itu kebanyakan aplikasi seperti itu menjanjikan keuntungan yang pasti. Tetapi perlu diingat ya, perlu diingat teman-teman, walaupun dia menjanjikan keuntungan pasti, bukan berarti aplikasi itu sangat bermanfaat untuk Anda gitu ya. Lihat aja tuh aplikasi yang udah berkasus sebelumnya, bermanfaat bermanfaat, tapi itu untuk leader gitu, untuk orang yang bergabung paling atas, karena kan skema ponzi itu mengerucut tuh ke atas tuh ya, di bawahnya lebar mengerucut ke atas. Yang diuntungkan adalah orang yang bergabung sebelum-sebelumnya gitu, yang di bawah ya ditipu seperti itu ya. Jadi ini money game skema ponzi ya. Jadi kalian jangan mentang-mentang aplikasi ini menampilkan kalau kalian depo sekian, makin banyak depo kalian makin banyak keuntungan yang kalian terima ya di FC itu bukan berarti aplikasi ini bagus gitu ya. Itu jebakan. Depo kalian ya, misalnya depo kalian 10 juta gitu ya kan, anggaplah 10 juta gitu, keuntungan yang ditawarkan berlipat-lipat ganda jadi 50 juta cuman dalam waktu sebulan. Itu kan gak masuk akal, itu kan gak logis di sebuah investasi apa yang seperti itu guys ya. Investasi itu kalian ya harus usaha juga gitu, mantau juga aset kalian ini naik atau turun nih gitu ya. Jadi nggak cuman pelangak pelongo langsung jadi miliarder, enggak gitu ya. Kalau yang seperti itu ya investasi bodong. Jadi itu ya yang saya katakan tadi, jangan pernah menganggap aplikasi seperti ini karena dia menjanjikan profit yang besar ya kan kalian tergiur. Itu bukan keamanan ya, itu jebakan. Karena sekarang begini aja, kalau kalian nggak bisa dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa tanya sama korban BBH, bisa tanya dengan korban Simonida Media, Myers, CCP. Kalian bingung mencari korbannya di mana untuk bertanya, di komentar TikTok dan YouTube saya itu banyak yang ngeluh. Nah kalian DM aja dia tuh, kalian tanyai, bang betul nggak yang dikatakan Muhammad Ilham di TV itu, kalau abang dulu tertipu, silakan. Tapi jangan tanya sama leader ya. Kalau leader kalian tanya, udahlah, kalian pasti dijerumuskan lagi ke ponzi yang terbaru. Ya kalian pasti dijerumuskan gitu. Kenapa? Mereka itu otaknya nggak ada, mereka itu maunya uang kalian gitu, kalian itu diperas gitu. Oke, jadi saya mau bahas IFC tentang satu sharean dari grup IFC ya, grup WhatsAppnya ini. Nama grup WhatsAppnya diskusi kelompok IFC. Wah, kalau kelompok ya udah pasti banyak lah ya. Saya takutnya nanti kalau scam untuk IFC ini ya korbannya banyak gitu ya. Itu kan sangat miris gitu.
orang susah nyari uang tapi dungu-dungui gitu ya oleh leader gitu, berkelompok-kelompok, bertim-tim, megang spanduk. Aduh, ada banyak yang seperti itu, wahai kawan-kawan. Oke, jadi hmm, saya mau bahas ini nih ya, kalian baca lah ya, kita baca sama-sama ya teman-teman, ini dari Karel yang ada di grup. Tapi saya lihat foto si Karel ini kayak bully ya, apakah mungkin dia admin? Karena kan kebanyakan admin-admin grup dari apa, ponzi-ponzi itu cewek-cewek, cewek bule gitu ya, yang mudah aja tuh dipercaya sama Baekdung Baekdung gitu. Oke, kita baca. Karena buruknya kinerja beberapa anggota akhir-akhir ini, tim ABC sudah lama tidak dikembangkan. Wah, ada tim ABC namanya ya. Dan sebagian besar anggota seluruh tim bahkan mengunggah tanggapan layar tugas tanpa pandang bulu. Bulu apa? Bulu hidung. Tindakan Anda berdampak negatif terhadap aktivitas tim dan lingkungan kerja. Perusahaan mempertanyakan kemampuan kepemimpinan tim Anda dan sudah berkali-kali mengingatkan Anda untuk memperbaiki sikap kerja. Namun, kami masih belum melihat adanya perubahan yang signifikan. Ya, mungkin ya untuk petinggi-petinggi ataupun komplotan dari UFC itu marah, bos. Ya, marah ke membernya. Ya, kok nggak mererut-rerut lah, mungkin lah seperti itu ya, kok orang yang direrut nggak depo gitu ya. Jadi itu merupakan suatu performa dari orang yang udah join ke smart, bukan smart wallet, ke EFC, tapi dia nggak depo, dan juga dia mengajak orang tapi orang itu nggak depo dan tidak makin menjerumuskan orang. Ya mungkin seperti itulah yang dimaksud dengan uh, kinerja yang menurun gitu mungkin ya. Ya namanya skema ponzi pasti ya, satu, menyuruh orang untuk depo itu pasti, menyuruh orang untuk depositkan, sorry, menyuruh orang untuk menjerumuskan. Misalnya nih saya gabung nih ke EFC, kalau saya cuma menggratisan, nggak jerumusin uang saya ke sana, bandar ponzi, komplotan ponzi itu nggak suka, dia benci itu dengan saya itu. Kenapa? Saya itu numpang lewat aja ke server mereka gitu. Yang kedua, kalau saya join tapi nggak joinkan orang, nggak ngajak orang ke aplikasi EFC ini, komplotan ponzi itu nggak suka sama saya gitu ya. Mereka itu menganggap saya ini cuman spam server mereka ya. Jadi mereka ini mungkin marah ya sama orang-orang yang cuman lewat gitu ya, atau orang yang udah merarut orang tapi nggak depo, nggak ngajak orang. Mungkin dia depo tapi dia nggak ngajak orang gitu, mungkin seperti itu ya. Karena intinya dari maksud paragraf satu ini ya, karena ini banyak paragrafnya, itu mungkin karena performa uang masuk ke EFC itu nggak deras gitu, makanya ya seperti itulah. Karena kan aplikasi seperti ini tuh cuman mau uang kalian dan uang orang-orang yang kalian jerumusin gitu. Paragraf 2, oleh karena itu level fee Anda telah diturunkan menjadi V1. Wah, saya nak jidat ya untuk aplikasi EFC ya. Jadi V1. Orang-orang, saya pertanyakan ini ya, bagaimana nasib dengan orang-orang yang melakukan, mungkin fee paling tinggi berapa tuh? Saya nggak tahu lah ya. Fee paling tinggi fee berapa? Fee 9, fee 10, fee 11, nggak tahu ya. Kalian komen aja lah. Kalian pikirkan sendiri lah untuk pemain UFC. Ya maksud saya itu bintang paling tinggi, paket paling tinggi gitu ya di UFC ini itu berapa untuk harganya. Misal kalau depo misalnya yang paling tinggi itu 100 juta untuk harga fee-nya ya kan, sedangkan V1 harganya 5 juta ataupun 300.000, profitnya pasti lebih rendah timbang yang paket yang tertinggi. Nah kalian depo nih 100 juta, dapatlah paket yang tertinggi, yang paling tertinggi kan. Karena si komplotan ini nggak suka dengan kalian, kalian nggak jerumusin orang, yang saya tangkap sih seperti itu ya marahnya untuk si bandar. Kalian udah depo 100 juta ya kan, otomatis kalian membayangkan profitnya itu besar gitu.
Tapi setelah berjalan waktu, ya, si komplotan marah dan diturunkan jadi V1. Bagaimana nasib uang orang yang uh, depo ambil fee yang paling besar, tapi turun jadi V1, profitnya mengikuti V1. Nah, mungkin seperti itu yang saya tangkap. Bagaimana nasib uang orang gitu? Apakah itu bukan sebuah penipuan? Gitu. Itu apakah bukan sebuah kecurangan yang seperti itu? Ya, orang udah ambil paket yang besar tapi diturunkan jadi paket yang paling kecil. Itu otomatis profitnya ya mengikuti dengan yang fee yang paling kecil. Gitu. Ya, apakah itu bukan sebuah kecurangan yang dilakukan oleh FC? Makanya aplikasi seperti ini tuh licik dan nggak ada otaknya. Gitu. Dan ujung-ujungnya aplikasi seperti ini tuh pasti akan kabur bawa uang kalian. Gitu. Ya. Kita baca lagi, perusahaan akan memasukkan saldo rekening level awal Anda ke dalam proyek celengan keuangan digital. Suku bunga harian adalah 2% dan siklus. Wah, gila ya. Sehari 12%. Itu investasi seperti apa itu, teman-teman? 1% aja per hari itu udah besar loh. Gitu. 1% aja dijanjikan sebuah investasi. SWI OJK udah menyarankan ke Anda untuk berpikir-pikir lah untuk main ke aplikasi seperti itu. 1% aja, ini 12%. Dikali 60 hari katanya, berapa itu? 700-an, 720 mungkin ya untuk keuntungannya. Dalam 720% selama 60 hari. Ya bayangkan aja kalian depo misalnya sekian, dikalikan aja 720%. Itu yang kalian dapat selama 2 bulan. Gila kan? Misal kalian depo kalian depo 10 juta, ya kan? 2 bulan itu jadi 70 juta. Logis nggak, bos? Artinya apa? Sebulan 35 juta. Itu nggak logis. Gitu. Kenapa? Sifat investasi bodong itu, penipuan itu, pasti nggak logis. Namanya juga penipuan, pasti akan membuat Anda itu tergiur, ya kan? Membuat Anda terlena dengan keuntungannya ini sampai 12% untuk keuntungannya. Ujung-ujungnya rungkat. Gitu ya. Udah kalian transfer uang kalian tergiur, kalian rupanya uang kalian dibawa kabur, bukan kalian yang dapat hadiah uang. Karena kebanyakan penipuan kan seperti itu, teman-teman. Penarikan dapat dilakukan segera setelah masa investasi berakhir. Selain menerapkan ya berarti 60 hari itu. Selain menerapkan denda penurunan peringkat ya, jadi diturunkan, saya nak jidat nih. Aplikasinya menurunkan peringkat orang ya. Perusahaan juga akan melindungi pendapatan dasar harian anggota yang diturunkan peringkat semaksimal mungkin ya. Nggak ngerti lah saya itu maksudnya apa itu. Jika Anda ingin mengembalikan ke level 1 asli, jika Anda ingin mengembalikan level asli, level V asli, ya level kalian yang sebelum diturunkan maksudnya gitu ya, dan terus melakukan tugas level aslinya, ya kan, berarti kan tugasnya kalau turun untuk V-nya, berarti tugasnya juga turun, profit juga turun. Nah, itu kan sebuah kecurangan. Otaknya nggak ada, bos. Saya nak jidat gitu ya, orang udah depo berharap dapat penghasilan dari V yang paling besar, tapi ujung-ujung dapat profit dari V yang paling kecil. Gitu. Katanya harap selesaikan target perekrutan. Wah, lagi dan lagi persyaratan untuk naik ke V asli sebelum V yang diturunkan, ya kan, V paling tinggi lah anggaplah gitu, kalian harus membawa orang ataupun menjerumuskan orang 2 orang minimal per minggunya ya. Level bawahan hanya boleh 1 level lebih rendah dari semula. Misal jika Anda diturunkan dari V4 ke V1, Anda dapat memulihkan level awal Anda dengan merekrut orang dengan level kekuatan V3. Nah, lagi-lagi kan kalian disuruh, ini paragraf yang terakhir yang saya bahas ini ya, kalian itu disuruh untuk menjerumuskan orang, dan orang yang menjerumuskan itu harus menjerumuskan uang dia. Itu untuk apa? Untuk dinikmati oleh bandar, komplotan, dan leader-leader yang bergabung terdahulu. Kan udah jelas nih, tertera nih, orang yang kalian ajak itu harus
satu tingkat di bawah kalian. Otomatis kalian harus depo untuk pemain baru yang direkrut. Ini sebuah kelicikan dari skema Ponzi. Dari sini aja, dari kalimat ini yang dikirim dari siapa ini namanya, Karel ini, bule, fotonya aja ini ya, entah di belakangnya komplotan laki-laki gitu ya, manusia berbatang gitu. Dari paragraf yang terakhir saya bahas ini itu udah sangat jelas ya. Kalau ini yang skema Ponzi teman-teman, udah sangat menjelaskan ya. Ponzi itu ataupun investasi bodong money game itu pasti satu disuruh untuk kita join, kita diwajibkan untuk menjerumuskan uang. Kalau kita nggak jerumuskan uang kita sendiri, kita pasti akan ada malapetaka aja itu di aplikasinya itu ya, yang di ban lah, yang dikerjain sama komplotan lah ya, gitulah gitu ya. Dan kedua, kalian kalau gabung sama Ponzi, selain menjerumuskan uang kalian, kalian jerumuskan teman kalian seperti yang saya jelaskan dari tadi lah. Kalian jerumuskan teman kalian, otomatis teman kalian kalau mau sejahtera, mau diangan-angankan sejahtera di aplikasi model beginian, tentu dia harus sama juga kayak kalian, jerumuskan uang dia. Nanti dia ajak orang lagi, kalau dia nggak ajak orang, dia mati untuk aplikasinya, di malapetaka nanti tuh aplikasi untuk orang yang kalian ajak. Terus orang itu mengajak orang lagi sampai kayak gitu aja terus tuh sampai akhir. Itu yang namanya skema Ponzi teman-teman ya. Jadi permainan seperti ini tuh akan terasa sesak nanti ketika banyak drama-drama, contoh kayak smart wallet gitu. Sekarang tuh smart wallet tuh mau kabur tuh teman-teman ya. Jadi saya ini sebagai manusia yang punya hati, saya nggak mau kalian itu tertipu gitu, karena nyari uang itu susah, itu aja intinya. Saya juga nyari uang di luar, tapi saya nggak mau menjerumuskan orang, karena banyak sekarang orang yang punya akal sehat ya, dia udah tahu ini penipuan, aplikasi ini penipuan, tapi dia menjerumuskan orang demi keuntungan sendiri, yaitu adalah leader Ponzi. Kalau teman-teman diajak oleh seseorang bermain aplikasi seperti ini, kalian nanti di akhir bisa minta pertanggungjawaban ke orang tersebut, karena ya dia yang mengajak kalian, itu udah ada hukumnya di Indonesia. Oke, di video kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.